Bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh teman-teman jurnalis pers yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami bersilaturahmi pada Pak Presiden Prabowo bersama Ketua Majelis Syuro PKS, saya sendiri Presiden Partai, ada Sekjen, ada Bendahara Umum, ada Ketua Fraksi dan KSP, dalam rangka membicarakan berbagi pendapat tentang perkembangan bangsa dan negara. Antara lain pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Itu pembicaraan kami. Pada yang sama juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi, money politik yang ada dan korupsi secara umumnya di negara kita. Lalu kami juga berbicara tentang pasal 33 tentang kekayaan alam Indonesia yang dalam pasal tersebut bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Ini komitmen Pak Presiden Prabowo besar sekali. Kita bicarakan sehingga termasuk amanat pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya. Perlu kita pikirkan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam, segala kekayaan di Indonesia betul-betul bisa untuk kemakmuran masyarakat. Yang ketiga juga kami bicara tentang Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan, yang selama ini kita belum pernah memimpin OKI, sebagai sekjen atau minimal wakil sekjennya. Itu hal yang kami bicarakan dan Pak Prabowo juga memberi perhatian terhadap hal itu. Nah, itu isu-isu besar yang kami bicarakan tentang pendalamannya. Bagaimana itu tentang demokrasi yang berkualitas, pemberantasan korupsi, undang-undang sistem perekonomian nasional. Itu hal-hal yang akan kita dalami oleh bidang kajian masing-masing partai atau oleh fraksi masing-masing di DPR dalam pembicaraan kita yang intensif nantinya di DPR. Ya. Terkait dengan peran dunia Islam tadi, Pak Prabowo juga memberikan perhatian besar karena memang situasi dunia Islam sangat membutuhkan peran Indonesia yang mayoritas Muslim dan kita terkenal Muslim yang moderat yang bisa banyak diterima oleh segenap pihak. Saya kira itu inti pembicaraan kami. Selebihnya tentu ya ramah tamah ya dan ya anjang sana sambil tentu kami sebagai fraksi di DPR, sebagai partai politik ya memperkenalkan kepengurusan kami yang baru. Tapi tema besarnya adalah tema pembicaraan bukan tentang partai PKS atau Gerindra, tapi tema-tema besar nasional yang kita sepakati akan didalami oleh partai masing-masing dan fraksi masing-masing nanti di DPR-nya. Saya kira itu teman-teman semua, tim media yang bisa kami sampaikan. Semua pihak, termasuk putusan MK dan lain-lain, tetapi sekali lagi karena itu pembahasannya mendalam, tidak mungkin dibahas dalam kami duduk dalam waktu 2,5 jam, ya tidak mungkin. Ya kami akan sampaikan nanti pada saatnya, karena kami di Balak juga ada, di DPP juga ada kajian, nanti selengkapnya tidak mungkin kami sampaikan pada saat ini. Dan kami juga ada musyawarah Majelis Syuro Munas yang itu
poin-poin itu akan kami sampaikan di publik pada saat Munas, mungkin pada bulan September, yang kami juga mengundang Pak Prabowo ya sebagai pimpinan pemerintahan, pimpinan negara, kami undang untuk hadir pada Munas kami kurang lebih pada akhir September nanti. Poin-poin besar tadi salah satunya adalah akan menjadi hasil kajian dalam Munas kami tadi. Saya kira pembicaraan kita di sini lebih, kabinet sudah berjalan, kami lebih kepada isu-isu besar tadi. Oke ya, cukup ya? Pembicaraan kami tadi pada isu-isu yang saya sampaikan tadi. Ya, tapi kami sangat mendukung bagaimana kebijakan beliau terhadap persoalan koperasi, persoalan ketahanan pangan, sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang beliau sampaikan tadi, kekayaan Indonesia luar biasa besarnya. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat. Saya kira itu teman-teman semua. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.